Rahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, Presiden Indonesia keempat. Tokoh Muslim tapi mampu melintasi dimensi kepercayaan yang ada di Indonesia. Memegang teguh kepercayaan yang dianutnya tapi tidak saklek menghadapi umat lainnya. Disayangi umat Hindu-Buddha, dihargai umat Kristiani, dan dihormati Muslim-Muslimah. Dianggap tokoh yang plural karena latar belakang keluarganya yang juga berwarna. Pernah mengaku sebagai keturunan Tionghoa dari pendiri Kerajaan Demak. Mari kita lihat silsilah keluarganya yang dirangkum dari berbagai sumber. Gus Dur memang pernah mengaku sebagai keturunan Tionghoa, lebih tepatnya dari garis Tan Kim Han, panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mengantarkan pelayaran Kerajaan Islam Maritim Demak. Banyak yang meragukannya, tapi pengakuannya ini dianggap sebagai salah satu cara orang-orang minoritas bisa mendapatkan tempat. Ya, walaupun tidak benar, tidak jadi masalah juga kan? Dari manapun keturunan seseorang, ia tetaplah orang bukan? Ya sudah. Mari kita masuk ke silsilah Gus Dur yang paling jelas bisa ditelusuri. Kita mulai dari garis ayahnya yang bisa ditelusuri. Dari garis ayah, kakek buyut Gus Dur bernama Kiai Haji Asy'ari. Dari laman NU disebutkan bahwa ayah dari Asy'ari adalah seorang komandan pasukan Diponegoro bernama Abdul Wahid bin Abdul Halim. Di medan perang menggunakan nama Pangeran Gareng. Kiai Haji Asy'ari adalah seorang santri Pondok Gedang, pondok pesantren yang berada di bagian utara kota Jombang. Tidak banyak cerita tentang kakek buyutnya ini kecuali yang tertulis di laman NU bahwa beliau adalah santri yang cerdas dikagumi seisi pondok. Bahkan pengasuh pondok yang bernama Kiai Usman tertarik padanya hingga beliau dinikahkan dengan anaknya yang bernama Halimah. Ibunya adalah keturunan yang ketujuh dari Sultan Pajang, Pangeran Adiwijaya atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir. Dan diketahui Jaka Tingkir ini adalah keturunan ketiga dari Syekh Siti Jenar. Masih dari laman NU dikisahkan juga bahwa setelah Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah melahirkan anak ketiganya, mereka mendirikan pondok pesantren di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Jombang. Lewat pesantrennya inilah mereka menjadi perintis keilmuan pesantren di daerah Jombang. Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah dikaruniai 11 anak. Nafi'ah, Ahmad Saleh, Muhammad Hasim, Radia Hasan, Anis, Fatana, Maimunah, Maksum, Nahrawi, Adnan, dan Solihin Salam. Anak ketiganya lah yang kelak menjadi ulama besar, kakek dari Gus Dur. Bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari, pendiri sekaligus pemimpin tertinggi pertama Nahdlatul Ulama atau NU. Seorang pahlawan nasional dan dijuluki Hadratus Syaikh atau Maha Guru. Bersama dengan ulama-ulama lainnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membentuk NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, yang dipengaruhi dua kondisi luar negeri, yakni penghapusan sistem khilafah di negeri Turki modern dan berkuasanya rezim Wahabi di Arab Saudi. Di ranah keagamaan, sang kakek mendasarkan pemikirannya pada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau mencetuskan resolusi jihad yang meminta seluruh warga mempertahankan kemerdekaan setelah masuknya kembali Belanda ke tanah air. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari diketahui menikah sebanyak 7 kali. Itu karena beberapa istrinya meninggal tidak lama setelah mereka menikah. Dan hanya 3 diantaranya yang memberikan keturunan. Ayah Gus Dur lahir dari istri ketiga bernama Nyai Nafikoh, putri dari pengasuh pondok pesantren Sewulan Madiun bernama Kiai Ilyas, yang dikaruniai 10 anak, Hana, Hoiria, Aisyah, Abdul Wahid, Azah, Abdul Hafidz, Abdul Karim, Ubaidillah, Masruroh, dan Muhammad Yusuf. Ayah Gus Dur adalah anak keempat, bernama lengkap Abdul Wahid Hasyim, seorang pahlawan nasional, anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau jugalah yang menggagas sila pertama dalam bulir Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Di era Orde Lama, beliau berulang kali menjabat sebagai Menteri Agama, sembari ikut memajukan dunia pesantren. Di usia 25 tahun, beliau menikah dengan perempuan bernama Solihah.
Dari garis ibunya Soliha, kita bisa menelusuri beberapa generasi sebelumnya. Kita mulai dari kakeknya yang bernama Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Denanyar di Jombang. Ulama besar, pemimpin tertinggi NU tahun 1972. Seorang ahli fikih yang pernah menjadi anggota Dewan Konstitusi Partai. Salah satu kontribusinya dalam dunia pesantren adalah dengan menjadi pelopor pesantren untuk santri-santri perempuan. Menjadi anggota Dewan Konstitusi, Ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan, dan beliau juga menjadi anggota Dewan Konstitusi, menjadi anggota Dewan Konstituante tahun 1956 hingga ke masa pemilihan umum tahun 1971. Pak Bisri tidak sendiri, ia bersama istrinya Haji Nur Khadijah membangun pondok pesantren putri. Perempuan yang tidak kolot meski besar di dunia pesantren, bahkan pandangannya sangat progresif di masa itu, seperti membuat kelas-kelas untuk santriwati. Bahkan beliaulah yang mendorong suaminya ikut bersuara untuk membiasakan warga dengan kelas-kelas perempuan. Menikah di Mekah, mereka dikaruniai 6 anak. Kiai Ahmad Bisri, Haji Muasoma, Nyai Soliha, Nyai Musyarafah, Asis Bisri, dan Kiai Sohib Bisri. Anak keempatnya bernama Nyai Haji Soliha Bisri adalah ibu dari mendiang Gus Dur. Menikah 2 kali, suami pertamanya meninggal saat ia masih berusia 14 tahun. Lalu menikah lagi dengan ayah Gus Dur dan dikaruniai 6 anak. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Aisyah Hamid Baitlawi, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Dr. Umar Wahid SPP, Lili Khadijah Wahid, dan Hashim Wahid. Gus Dur adalah anak pertama dengan nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lahir tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah presiden keempat yang terpilih di tahun 1999 menggantikan Pak Habibie. Gus Dur muda adalah pria yang jahil dan sedikit nakal, tapi terkenal cerdas, bandel dan tidak senang ditekan. Tapi dalam hal intelektual, beliau ini sangat mumpuni. Sebenarnya ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Adakil berarti sang penakluk, tapi karena nama itu tidak cukup populer, makanya diganti menjadi Wahid. Sedangkan Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Sedangkan Dur adalah suku kata dari Abdurrahman. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah yang jatuh cinta dengan Gus Dur, gurunya sejak usia 13 tahun saat masih bersekolah di pesantren. Tapi karena ayahnya awalnya tidak sepakat, Gus Dur pun pergi menuntut ilmu ke luar negeri. Di Baghdad, Gus Dur pun melamarnya dan Sinta menerimanya. Mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai 4 anak. Alisa Kotrunada Wahid, anak pertamanya adalah seorang psikolog yang masih aktif sampai sekarang. Anak keduanya Zanuba Arifah Kafso Wahid adalah politikus dan aktivis NU, akrab disapa Yeni Wahid yang dinikahi Dohir Farisi dengan mahar 40 sapi. Anak ketiganya adalah Anita Hayatun Nufus Wahid, salah satu penggerak Gus Durian, wadah gerak non-politik praktis yang melanjutkan keteladanan Gus Dur, yang sekarang berprofesi sebagai Deputy Director Public Virtue Research Institute. Anak bungsunya bernama Inayah Wulandari Wahid, adalah aktivis yang bergerak bersama Positive Movement atau PM, mengurusi TKI dan HAM. Juga aktif menjadi pengurus besar NU. Gus Dur memiliki cucu dari Yeni dan Dohir Farisi, Malika Aurora Madura, Amira, dan Raisa Isabella Hasna.